Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putrisila, Taruni semester 6, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang bahan tambahan pangan. Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kode Etik Perundangan Pangan. Baik, materi akan kita mulai. Yang pertama, apa itu bahan tambahan pangan? Menurut Cahyadi tahun 2008, bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasa tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan merupakan khas pangan itu sendiri yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja ditambahkan ke dalam pangan. Bahan tambahan pangan digunakan dengan maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengemasan, dan penyimpanan pada pangan tersebut. Dan apa sih fungsi bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan menurut Zalfa tahun 2007 mempunyai fungsi yang pertama mengawetkan pangan, yang kedua mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, yang ketiga mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan, yang keempat membentuk pangan menjadi enak, renyah, serta lebih enak di mulut, yang kelima memberi warna dan meningkatkan kualitas pangan itu sendiri. Baik, kita akan melanjutkan tentang penggolongan bahan tambahan pangan. Penggolongan bahan tambahan pangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asal, cara penambahan bahan tambahan itu sendiri, dan yang ketiga adalah aturan penggunaan. Untuk asal dari bahan tambahan itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu alami dan sintetis. Yang kedua, cara penambahannya ditambahkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga, aturan penggunaannya. Aturan penggunaannya ini berdasarkan amankah bahan tambahan ini atau harus menggunakan aturan penggunaan bahan tambahan itu sendiri. Berdasarkan Permenkes RI nomor 722/Menkes/per/9 Romawi /1988 menyatakan bahwa bahan tambahan pangan yang diizinkan digunakan dalam pangan ada 11. Yang pertama adalah antioksidan. Bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi. Contohnya seperti asam askorbat dan asam etritobat. Yang kedua adalah anti kempal. Bahan tambahan pangan untuk mencegah atau mengurangi kecepatan pengempalan atau menggumpalnya pangan. Bahan yang biasa ditambah bahan anti kempal misalnya susu bubuk, krim bubuk, dan kaldu bubuk. Yang ketiga adalah pengatur keasaman. Bahan tambahan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman pangan. Contoh, asam laktat, sitrat, dan malat. Yang keempat adalah pemanis buatan. Bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan yang tidak mempunyai nilai gizi. Contohnya adalah sakarin dan siklamat. Yang kelima adalah pemutih dan pematang tepung. Bahan tambahan pangan yang dapat mempercepat proses pemutihan tepung dan atau pematangan tepung hingga dapat memperbaiki mutu penanganan. Yang keenam adalah pengemulsi, pemantap, dan pengental. Bahan tambahan pangan ini dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem disperser yang homogeni pada pangan. Contohnya polisorbat untuk pengemulsi es krim dan kue, pektin untuk pengental pada jamu dan jelly. Yang ketujuh adalah pengawet. Bahan tambahan pangan dapat mencegah fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bisa ditambahkan pada pangan yang mudah rusak atau disukai sebagai medium pertumbuhan bakteri atau jamur. Contohnya asam benzoat atau garam, serta ester pada hidroksibenzoat untuk produk buah-buahan. Yang ke-8 adalah pengeras.
bahan tambahan pangan yang dapat memperkeras atau mencegah lunaknya pangan. Contohnya aal sulfat, AlNA sulfat untuk pengaras pada acar ketimun dalam botol. Yang kesembilan adalah pewarna, bahan tambahan pangan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman pangan. Contohnya asam laktat, sitrat, dan malat. Yang ke-10 adalah penyedap rasa dan aroma jeli serta penguat rasa. Yang ke-9 adalah pewarna. Pewarna pangan adalah zat yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan warna pada produk pangan, sehingga menciptakan image tertentu dan membuat produk lebih menarik. Yang ke-10 adalah penyedap rasa dan aroma, serta penguat rasa. Bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan aroma. Contohnya monosodium glutamat pada produk daging. Yang terakhir, yang ke-11 adalah sekuestan, bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion logam yang ada pada pangan, sehingga dicegah terjadinya oksidasi yang dapat menimbulkan perubahan warna dan aroma. Biasa ditambahkan pada produk lemak dan minyak atau produk yang mengandung lemak atau minyak seperti daging ikan. Contohnya asam folat dan garamnya. Berikut merupakan bahan tambahan pangan yang dilarang pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/per/9 Romawi /1988, antara lain yaitu rodamin B atau pewarna merah, metanil yellow atau pewarna kuning, dalsen atau pemanis sintetis, formalin, boraks, dan kalsium bromat yang bisa disebut dengan pengeras. Pengaruh gizi terhadap bahan tambahan pangan mempunyai dua kandungan, yaitu mengandung nilai gizi atau tidak. Bahan tambahan yang mempunyai kandungan gizi di dalamnya akan memberikan efek baik bagi kesehatan, seperti penggunaan warna makanan yang berasal dari bahan alami dari sayuran ataupun buah-buahan. Untuk bahan tambahan yang tidak mempunyai kandungan gizi, jika dikonsumsi terus-menerus akan mendapatkan atau akan berefek buruk pada kesehatan. Namun jika dikonsumsi sesuai ketentuan atau aturan pemakaian yang dianjurkan, maka tidak akan berefek buruk untuk tubuh. Bahan tambahan ini biasanya terdapat pada bahan tambahan yang bersifat sintetis ataupun buatan. Penanggulangan BTP di bidang gizi dalam penanggulangan food additive atau bahan tambahan pangan di bidang gizi tentunya harus dimulai dari hal yang mendasar, dimulai dari penggunaan atau kita menggunakan BTP yang bersifat alami, yang selain tidak ada efek samping. Food additive alami akan memberikan efek samping berupa zat gizi pada makanan yang ditambahkan dengan food additive tersebut. Namun, jika memang sangat diperlukan untuk menggunakan food additive yang sintetis, pilihlah food additive atau bahan tambahan sintetis yang benar-benar aman dan tidak ilegal yang sudah terdaftar di dalam BPOM, agar ketika digunakan di dalam tubuh itu tidak ada membawa efek samping yang negatif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.